Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas dan melakukan konfigurasi Gisco Packet Tracer dengan mengambil modul Lab Implement VLANs and Trunking. Yang pertama ada topologinya. Di sini ada dua switch, ada dua host atau PC. Kemudian ada addressing table-nya. Kemudian ada VLAN table, ada 10, 20, 30, 999 dan 1000. Kemudian untuk namanya seperti berikut. Dan kemudian untuk objektifnya ada 3 bagian. Yang pertama, build the network and configure basic device setting. Part 2, create VLANs and assign switch port. Part 3, configure an 802.1q trunk between the switches. Kemudian ada background skin and atau scenario-nya yang tidak akan saya bacakan. Kemudian untuk required resource ada 2 switch 2960, 2 PC, kemudian kabel konsol ini nanti opsional, dan kemudian Ethernet kabel. Kemudian untuk installation part satunya build the network and configure basic device setting. Step 1, cable the network as shown in the topology. Kita akan menyusun topologinya. Pertama 2960. Kita butuhkan 2. Ada PC. Kita lihat sini. Baik, untuk antara switch dan switch akan saya hubungkan dengan crossover. Kemudian untuk PC dan juga switch saya hubungkan dengan strict row. Ini 6. Kemudian ini 18 ke PC. Oke. Setelah itu kita namai. Oke, sekarang lanjut ke step 2, configure basic setting for each switch. Kita masuk ke switch yang pertama. Kita beri konsol into the switch and enable the privilege exec mode. Kita sudah masuk ke terminalnya, kemudian assign a device name. Lalu kita berikan hostname S1, disable DNS. Kemudian assign class as the privilege exec secret class. Kemudian masuk ke konsol, kita berikan password. Kemudian ke VTY, kita berikan password juga, login, kemudian exit. Setelah itu encrypt the plaintext password, kita menggunakan service password encryption. Kemudian create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access prohibited. Kita copy, kemudian copy the running config, copy run start. Oke, sudah, kita masuk ke switch 2. Konfigurasinya sama dengan switch 1. Kemudian enable script, kemudian masuk ke line console, kemudian kita beri passwordnya, kita login, kita exit, kemudian line VTY, kemudian service password, kemudian banner,
kemudian kita exit dan kita simpan. Baik, untuk semuanya, baik switch 1 dan switch 2 sudah kita konfigurasi basic. Kemudian configure PC host, revert to the addressing table for PC host address information. Kita memberikan IP hostnya. Ini biar static, kita masukkan. Copy. Ini sudah otomatis. Kemudian untuk default gateway-nya kita kosongkan. Ke PCB nya copy juga, jangan lupa subnetnya. Ya, ini sudah otomatis ternyata. Oke, kita close. Part 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke part 2, create VLANs and assign the switch port. In part 2, you will create VLANs as specified in the table above on both switches. You will then assign the VLANs to the appropriate interface. The show VLAN brief command is used to verify your configuration settings. Complete this following tasks on each switch. Jadi ini dalam setiap switchnya nanti ya. Kemudian step 1, create VLAN on both switch. Create and name the required VLANs on each switch from the table above. Kemudian B, configure the management interface on each switch using the IP address information in the addressing table. Kemudian assign all unused ports on the switch to the parking lot VLAN. Configure them static access mode and administratively deactive. Kita masuk ke S1. Kemudian kita masuk configure terminal. Kita memberikan nama terlebih dahulu pada setiap VLAN-nya. Ini kita sudah masuk VLAN agar tidak salah. Ini dapat melihat sini. VLAN 20, namanya Salas. VLAN 40, VLAN 30, namanya operation. 999, namanya parking lot. Dan VLAN 1000, namanya native. Kita lakukan hal yang sama di S2. Yang terakhir VLAN 1000, namanya native. Oke, kedua switch sudah kita lakukan. Kemudian masuk ke B, ini kita setting interface-nya dan kita berikan IP sesuai dengan addressing table. Nih, S1 VLAN ini nanti kita akan beri. Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke S1. Kita exit. Kita masuk ke VLAN 10. IP address. Ini. Kemudian subnetnya. Oke, jadi sudah kita masuk ke interface VLAN 20. Kita berikan IP juga. Subnetnya masih sama.
kita masuk ke VLAN 30. Oh ya, kita lupa menambahkan perintah IP address. Oke, sudah semuanya. Kita masuk ke S2. Di S2 ini hanya ada satu VLAN yang akan kita konfigurasi IP-nya, yakni interface VLAN 10. Kita kopikan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita assign all unused port, dan nantinya akan dibuat mode akses dan dimasukkan ke VLAN 99. Setelah itu kita shutdown. Untuk kita langsung di S2 terlebih dahulu saja, kita exit. Untuk port yang tidak terpakai, yakni selain FA01 dan FA018. Jadi interface range FA02 sampai 17, kemudian FA019 sampai 24, kemudian gigabit 01 sampai 2. Kemudian kita berikan switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN yang parking lot 999 tadi. Sudah masuk, kita shutdown. Ya, berhasil. Kita beralih ke S1. Kalau S1 portnya selain FA1 dan FA6. Di interface range FA02 sampai 5, kemudian FA07 sampai 24, kemudian gigabit 01 sampai 2. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 999, kita shutdown juga. Oke, sudah. Kita masuk ke step selanjutnya. Di step 2, kita assign VLANs to the correct switch interfaces. Kita melakukan assign VLAN, kemudian assign use port to the appropriate VLAN specified in the VLAN table above and configure them for static access mode. Verify that the VLANs are sent to the correct interfaces. Jadi ini nanti ada beberapa perhatian, yakni misal VLAN 10 untuk S1 S2 ada semua. Kemudian untuk VLAN 99 untuk S1 hanya F025 F0724 ini. Mari setelah ini langsung kita praktekkan. Kita masuk ke S1. Di config kita masuk ke interface FA06 yang ini ya, ke arah luar. Kemudian kita beri switch port mode akses. Kemudian kita masukkan ke VLAN 20. Ya, sekarang sudah berhasil. Kemudian untuk ininya sudah kita no-shot ya, sudah otomatis ternyata. Kemudian untuk di 18 juga di S2 nanti, ini ke arah sini nanti. Kita exit terlebih dahulu, interface FA018. Sudah kita berikan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN, kita berikan VLAN 30 sesuai dengan tabel. VLAN 30 ini S2 F018. Oke, kita klik enter. Sudah berhasil. Kita ke tahap selanjutnya.
Verify that the VLAN are assigned to the correct interfaces. Kita N. Kita gunakan command show VLAN brief. Ya, untuk yang VLAN 20 FA06 default FA01 dan yang lainnya di ke parking lot. Sudah benar. S2 default FA01, kemudian 30 FA18, sisanya parking lot. Sudah benar juga. Kemudian konfiguran ini terang. Ini the switch in party, you will manually configure interface F01S terang. F01S terang. Kemudian manually configure terang interface F01. Change the switch for module interface F01 to force trunking. Make sure to do this on both switches. Jadi untuk F01 ini nanti yang ke arah di antara switch akan dibuat terang. Caranya kita ke S1 terlebih dahulu. Yang pertama kita conf masuk ke F01 nya. Caranya untuk membuat terang bagaimana? Langsung switch port mode terang. Ya, sudah. Kemudian kita ke S2 juga. F01 switch port mode terang. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang B, send the native VLAN to 1000 on both switches. Kita masukkan command switch port terang native VLAN 1000. Oke, sudah. Untuk ini kita copy, kemudian kita masuk S2, kita paste. Ya, sudah berhasil juga. Kemudian C, as another part of terang configuration, specify that only VLANs Pro ini yang are allowed to cross the terang. Jadi hanya VLAN ini saja yang nantinya dapat melalui terangnya. Kita masuk ke satu lagi. Kita berikan akses port load VLAN. Kita tuliskan 10, 20, 10, 1000. Ya, ada kesalahan, yakni ini kurang terang. Oke, kita copy, masuk ke S2, kita lakukan hal yang sama, kita paste. Oke, sudah. Kemudian issue the show interface terang to verify trunking ports. Kita enter dulu show interfaces terang. Ya, ini untuk menunya sudah on, kemudian di portnya FA01 yang allowed seperti ini. Sudah benar. Close. Kemudian untuk di S2, nanti di S2 ini kita end show interface terang. Di sini juga sudah 10, 20, 30, 1000. Untuk modenya sudah on juga. Kemudian yang terakhir, verify connectivity. Verify connectivity within a VLAN. For example, VCA should be able to ping S1 VLAN 20 successfully. Where the pings from PCB to S2 successful? Explain. Kita VCA should be able to ping ini. Kemudian nanti PCB to S2. Ping S1 VLAN 20. S1 VLAN 20 ini kita copy dan dari PCA, harusnya bisa.
bisa. Kemudian dari PCB ke S2 ini dari PCB. Oke. Ya, jadi untuk di PCB ketika melakukan ping ke S2 memang tidak bisa atau RTO, request timeout. Karena apa? Karena keduanya antara switch dan juga host itu tidak berada dalam VLAN yang sama. Itulah fungsi VLAN untuk melakukan komunikasi di dalam VLAN tertentu saja, sehingga saat VLAN yang berbeda, kedua host atau kedua device tidak bisa saling komunikasi. Jadi demikian untuk praktikum sudah kita lakukan seluruhnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.